Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Pernahkah kita mendengar bahwa berita yang mengatakan kekristenan di Indonesia itu meningkat atau kekristenan di Indonesia itu persentasenya sangat naik dan naik pada tahun ke tahun? Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah berita tersebut benar adanya? Dan pertanyaan kita juga adalah bagaimana dengan kekristenan saat ini? Apakah benar-benar meningkat atau menurun? Ada sebuah media yang menulis mengenai tren presentasi agama Kristen di Indonesia dan apa yang terjadi. Dan dalam video ini saya mengajak teman-teman untuk menyimaknya dengan baik-baik. Dan saya berharap teman-teman menyimaknya dari awal sampai akhir. Dan setelah itu silakan teman-teman akan memberikan sebuah komentar. Dan inilah videonya. Ini dari mediatransformasi.com. Handi Irawan Juwadi, Ketua Umum Bilangan Research Center, mengulas tren jumlah umat Kristen di Indonesia meningkat atau menurun. Ketua Umum Bilangan Research Center, Handi Irawan Juwadi, dalam webinar bertajuk Peta Pertumbuhan Umat Kristen di Indonesia tahun 2019 sampai 2023, naik atau turunkah? Menyampaikan ulasan BRC terhadap eksistensi umat Kristen di Indonesia dengan menggunakan data yang telah dirilis oleh instansi kependudukan dan catatan sipil. Ulasan BRC dimaksudkan untuk melihat tren dinamika keberadaan umat Kristen berdasar data Dukcapil. Ulasan tersebut dapat menjadi pertimbangan atau perhatian bagi gereja, lembaga-lembaga keumatan Kristiani, lembaga-lembaga misi, dan umat Kristen itu sendiri. Webinar yang diadakan pada Selasa 4 Februari 2025 diikuti tidak hanya umat Kristen berlatar belakang di dalam negeri, tetapi juga umat Kristen Indonesia yang ada di luar negeri. Handi mengemukakan bahwa paling penting dalam webinar ini adalah bagaimana tugas gereja, tanggung jawab sekolah Kristen, tanggung jawab lembaga-lembaga misi untuk menyikapi data-data yang diulas. BRC kedepannya akan mengadakan 4 atau 5 survei nasional. Hasilnya nanti akan dibagikan kepada pimpinan gereja-gereja. Dengan harapan berdasar data dan informasi survei tersebut, kita mempunyai hikmat dari Tuhan bagaimana menumbuhkan gereja, bagaimana meningkatkan spiritualitas jemaat, termasuk generasi muda, dan juga berbagai langkah-langkah strategi program maupun action yang diperlukan. Agar gereja-gereja di Indonesia dapat bertumbuh, berkembang, menjadi gereja yang sehat bagi kemuliaan Tuhan. Jelas Handi sebelum memulai menjelaskan paparan data. Presentasi Ketum BRC Handi Irawan, yang juga Ketum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, meliputi 3 bagian, yakni ulasan tren jumlah umat Kristen di Indonesia pada 2019 sampai 2023, faktor-faktor penyebab tren tersebut, dan apa yang perlu dilakukan gereja, sekolah Kristen, dan lembaga misi menyikapi tren dimaksud. Handi juga menjelaskan bahwa data mentah yang menjadi bahan kajian berasal dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dukcapil, yang dianalisis oleh tim BRC. Sangat mungkin terjadi systematic error yang disebabkan oleh perbedaan agama yang saat ini dianut dan pencatatan. Bila systematic error ini diasumsikan konstan, maka data-data yang disajikan masih memiliki tingkat reliabilitas yang baik, jelas Handi. Jumlah penduduk Kristen 1980 sampai 2020. Berdasarkan data dari hasil sensus penduduk 1991-2010 dan data Kementerian Agama 2020, tim analisis BRC melihat adanya peningkatan jumlah penduduk dari 1980 hingga 90 sebesar 27,2%, yakni dengan penyederhanaan, semula 8,5 juta menjadi 10,8 juta. Tren peningkatan terjadi pada 10 tahun kedua, yakni 1990 sampai 2000, yakni meningkat 9,2% dari 10,8 juta menjadi 11,8 juta. Berlanjut ke 10 berikutnya, tren peningkatan masih terjadi, yakni sebesar 39,8% di tahun 2010 menjadi 16,5 juta. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kristen menjadi 20,4 juta. Ini meningkat 23,5% dari tahun 2010. Bagaimana dengan jumlah pada periode 2019 sampai 2023? Berdasar data Dukcapil, tim BRC mencatatkan bahwa tren peningkatan masih terjadi pada periode 2019 sampai 2020, walau cenderung kecil angkanya, yakni sebesar 0,8%. Sehingga dari jumlah 20,2 juta di tahun 2019
menjadi 25,472 pada 2020. Tren peningkatan masih berlanjut ke tahun 2021, walau angkanya mengecil yakni 0,2%, menjadi 25,199. Masih berlanjut tren meningkat di tahun 2022 yakni 1% dari tahun 2021, menjadi 20,447,799. Besaran peningkatan mengecil pada 2023, yakni 0,8% dari tahun 2022, sehingga jumlah di 2023 adalah 20.806.470. Persentase jumlah penduduk Kristen 2011 sampai 2023. Sementara data persentase jumlah penduduk pada periode 2019 sampai 2022 disampaikan di relatif konstan persentase jumlah penduduk Kristen, yakni 2019 7,6%, 2020 7,52%, 2021 7,47%, 2022 7,43%, pada 2023 7,41%. Persentase jumlah penduduk Kristen di 6 wilayah pulau, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, didapati mayoritas persentase tren menurun, kecuali di Kalimantan cenderung konstan. Pada kupasan data persentase di Jakarta, pada periode 2019 sampai 2023, menunjukkan tren meningkat. Demikian juga dengan Banten, tetapi tren menurun terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Hal ini terjadi dikarenakan kemungkinan migrasi penduduk karena faktor menempuh pendidikan dan pekerjaan atau usaha. Untuk wilayah Sumatera, tren meningkat terjadi di Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan tren menurun di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Lampung. Pada wilayah Kalimantan, tren meningkat ada pada Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Sementara untuk Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, tren menurun. Tren menurun terjadi di semua wilayah Sulawesi, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, hanya Bali menunjukkan tren meningkat, NTB cenderung menurun, dan NTT konstan. Sedangkan pada koridor Maluku dan Papua, didapati data tren menurun di Maluku Utara, tren meningkat di Maluku, dan konstan untuk Papua. Tren menurun pun terjadi pada koridor kelahiran. Pada 2019, tingkat kelahiran usia 0-4 tahun. Penduduk Kristen sebesar 6,86%, menurun menjadi 6,57% di tahun 2023. Perlu riset lanjutan. Menutup paparannya, Ketum BRC Handi Irawan mengemukakan bahwa diperlukan riset lanjutan sebagai rekomendasi kajian. A. Apa yang menyebabkan tingkat natalitas keluarga Kristen cenderung rendah? Apakah karena pertimbangan ekonomi, menunda usia pernikahan, dan budaya child-free, termasuk penafsiran ulang perintah Tuhan untuk beranak cucu? B. Untuk pasangan yang menikah beda agama, bagaimana kecenderungan perpindahan agama? Apakah ikut agama suami atau istri? C. Manakah channel yang paling efektif untuk pelayanan amanat agung? Sekolah Kristen, lembaga misi, atau kehadiran gereja? Ini artikel dari onlinekristen.com. Pertumbuhan umat Kristen di Indonesia. Jumlah naik, persentase turun. Alarm untuk gereja? Webinar ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah ruang refleksi, tempat para pemikir, pemimpin gereja, dan praktisi misi berkumpul untuk membaca denyut nadi umat Kristen Indonesia. Ketua BRC, Handi Irawan D., MBA/MCom, membuka diskusi dengan pertanyaan mendasar. Apakah jumlah umat Kristen di Indonesia naik atau turun? Pertanyaan ini, meski terkesan sederhana, menyimpan kompleksitas yang dalam. Data yang disajikan BRC menunjukkan tren yang menggelitik. Jumlah umat Kristen memang meningkat, tetapi persentasenya justru menurun. Dari 7,6% pada tahun 2019, persentase umat Kristen turun menjadi 7,41% pada tahun 2023. Ini bukan sekadar angka. Ini tentang bagaimana gereja, sekolah Kristen, dan lembaga misi harus menyikapi tantangan ini, ujar Handi dengan nada serius. Tren yang mengkhawatirkan. Data BRC menunjukkan bahwa pertumbuhan umat Kristen Indonesia melambat dalam 5 tahun terakhir. Jika pada era 2000 sampai 2010, pertumbuhan mencapai 39,8%. Pada periode 2020 sampai 2023, pertumbuhan hanya sekitar 0,8% per tahun. Handi menyoroti beberapa faktor penyebabnya, antara lain, tingkat natalitas yang lebih rendah di kalangan keluarga Kristen dibandingkan dengan keluarga Muslim,
keluarga Kristen cenderung lebih berhasil dalam program keluarga berencana. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi gereja, ujar Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen, MPK ini. Selain itu, konversi agama juga menjadi faktor penting. Meski ada konversi positif di mana orang non-Kristen memutuskan menjadi Kristen, namun jumlahnya tidak cukup untuk menutupi penurunan persentase umat Kristen. Handi mencontohkan, banyak sekolah Kristen seperti sekolah penabur yang berhasil menarik minat siswa non-Kristen. Namun, dampaknya belum signifikan secara nasional. Peta persebaran yang beragam. Persebaran umat Kristen di Indonesia juga menunjukkan pola yang menarik. Provinsi seperti Sulawesi Utara dan Papua masih menjadi kantong utama umat Kristen, dengan persentase di atas 50%. Namun di Jawa, persentase umat Kristen hanya sekitar 1,6 sampai 1,8%. Sementara itu, Bali justru mencatat kenaikan persentase umat Kristen, diduga karena migrasi dan dinamika sosial yang unik. Di Bali, banyak orang Kristen yang datang untuk bekerja atau sekolah. Ini mempengaruhi persentase umat Kristen di sana, jelas Handi yang juga CEO Frontier ini. Namun provinsi seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku justru mengalami penurunan persentase. Handi menduga hal ini terkait dengan migrasi penduduk ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Bali. Implikasi bagi gereja dan lembaga misi. Temuan BRC ini bukan sekadar data statistik. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Handi menekankan perlunya gereja dan lembaga misi untuk lebih kreatif dalam menjangkau generasi muda. Kita perlu membangun pondasi iman yang kuat sejak dini, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, ujarnya. Selain itu, kolaborasi antar lembaga misi juga menjadi kunci. Kita perlu memetakan wilayah-wilayah yang masih minim jangkauan pelayanan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam pelayanan, tambahnya. Handi juga mengingatkan pentingnya peran sekolah Kristen. Sekolah Kristen bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter dan iman siswa. Ini adalah ladang misi yang potensial, tegasnya. Webinar ini ditutup dengan harapan. Handi mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran, tetapi melihat tantangan ini sebagai peluang. Kita punya tugas besar, bagaimana memastikan gereja-gereja di Indonesia tetap relevan dan bertumbuh, ujarnya. Data BRC mungkin menunjukkan tren yang kurang menggembirakan, tetapi ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari babak baru, di mana gereja, sekolah Kristen, dan lembaga misi dipanggil untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih penuh kasih. Seperti kata Handi, ini bukan tentang angka, tetapi tentang jiwa-jiwa yang perlu dijangkau. Mari kita terus bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Nah, begitulah kenyataan pertumbuhan Kristen di Indonesia berdasarkan data statistik. Pertumbuhan Kristen pesat di Indonesia itu benar, pada periode sebelum 2020. Tetapi dari 2020 sampai sekarang, pertumbuhan Kristen mengalami stagnasi, bahkan penurunan dalam persentase jumlah. Menurut Handi Irawan, hal ini disebabkan oleh tingkat kelahiran umat Kristen yang lebih kecil, pernikahan beda agama, dan pelayanan misi yang sudah agak kurang efektif.